Terima kasih yang selalu mengikuti dan selalu menonton video-video yang saya upload di Genu Channel. Silakan bagi penonton yang baru menonton video ini, silakan untuk di subscribe channelnya, silakan memberikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hukum. Teman-teman, sampai pada hari ini kita masih berbicara terkait dengan ITE. Sampai hari ini itu masih menggunakan undang-undang yang sebagaimana sudah disahkan dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11. Teman-teman, ada beberapa pasal yang menjadi krusial dan menjadi kehati-hatian dan menjadi sempitnya kita untuk berbicara dengan sewenang-wenang dengan melakukan transmisi, melakukan penyebarluasan konten-konten video atau baik itu berbentuk foto berbanyak digunakan oleh pengguna-pengguna internet adalah seperti foto yang saya sebutkan tadi, juga berbentuk video yang suka dan sangat mudah untuk diakses di media sosial. Teman-teman, ada satu pasal yang masih menjadi multitafsir dan ini masih dipergunakan sebagai delik aduan ketika ada orang yang dirugikan atau merasa dicembarkan atau merasaan dihina di dalam suatu konten yang berbentuk video ataupun berbentuk foto. Teman-teman, saya coba bacakan kepada teman-teman apa pasal 27 ayat 3 itu menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Dalam pasal 27 itu memang lebih ke unsurnya itu penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, teman-teman, hati-hati ketika menyebar atau membuat foto, ada foto terus membuat caption ataupun melakukan pengeditan terhadap foto-foto orang. Tapi takutnya nanti ini malah menjadi permasalahan hukum yang kemudian hukum dapat bisa dipenjara ujungnya. Nah, dalam pasal 27 ayat 3, maka ancaman hukumannya itu sudah diatur dalam pasal 43 ayat 3, teman-teman. Nah, gini, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, denda 750 juta rupiah itu kebanyakan teman-teman menanyakan ya, bagaimana sih membayarkan 750 juta? Nah, kalau tidak mampu membayarkan 750 juta, itu biasanya disubsidier lagi. Disubsidier dengan kurungan ya, disubsidier dengan kurungan. Kalau 750 juta itu 6 bulan ya, 6 bulan penjara. Nah, teman-teman, makanya hati-hati sekarang kita untuk menggunakan media sosial, jangan dimanfaatkan untuk menghina orang, jangan dimanfaatkan untuk melakukan pencemaran baik terhadap orang, baik itu terhadap orang, baik itu terhadap badan hukum, dan juga kelompok-kelompok. Jangan sembarangan untuk membuat caption ataupun melakukan pengeditan terhadap dokumen yang berbentuk contohnya ya foto video gitu, teman-teman. Jadi bisa terancam pidana sampai 4 tahun loh, teman-teman. Jadi punya media sosial silakan untuk dimanfaatkan, ataupun ada contohnya nih, tiba-tiba di suatu tempat ada cekcok segala macam, ada kemudian dibikin video, dilakukan record video, kemudian record video itu dilakukan pengeditan, kemudian dikirim di WA atau dibikin status, dikirim di Facebook atau apalah media sosial yang lainnya. Kemudian mungkin kata-kata dalam video tersebut tidak mengandung unsur pencemaran nama baik atau penghinaan contohnya ya, tetapi ditambah-tambahkan kata-kata ataupun kalimat-kalimat dalam video tersebut. Nah, itu juga hati-hati. Jadi bisa-bisa yang melakukan pengeditan terhadap video tersebut akan terjerat hukum. Nah, dimana sesuai dengan Undang-Undang ITE ya, gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, silakan untuk lebih hati-hati lagi, dan saya selalu mengingatkan bahwa ini memang pasal-pasal yang krusial ya, yang harus dilakukan perubahan sih oleh pemerintah. Ini sampai sekarang itu masih menjadi perbincangan, masih melakukan pembahasan
masih membutuhkan banyak tafsiran-tafsiran, dan harusnya pasal-pasal ini perlunya sih dirubah ataupun kalau perlu dihapus. Ini banyak ya praktisi-praktisi hukum apalagi juga di dunia akademis yang meminta kepada pemerintah bahwa pasal di dalam Undang-Undang ITE tersebut harusnya dilakukan perubahan ataupun dilakukan penghapusan. Sangat sempit orang melakukan pengaksesan terhadap media sosial, padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang itu mempunyai hak ya bersuara, berbicara. Kita dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau memang dilihat dari sisi lain, dari segi yang lain, memang perlu juga ya, tapi bagusnya lebih diberikan tafsiran, diberikan suatu kalimat-kalimat yang kemudian tidak menumbuhkan atau memunculkan perbedaan-perbedaan pendapat, baik terutama yang di lingkungan masyarakat ya, karena banyak yang menjadi korban ya. Jemaah yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak tahu atau tidak mengerti hukum atau tidak mengerti media sosial, tidak mengerti yang namanya itu aturan-aturan gitu ya, yang masih dibilang primitif lah ya. Kalau dibilang primitif, nah dia kan nggak bingung tuh ngomong ini segala macam, tentunya terjerat dalam hukum. Baik, itu aja teman-teman. Silakan untuk di bagian video ini, silakan untuk di subscribe channelnya ya. Kalau merasa bermanfaat, silakan untuk diberikan komentar bahwa ini bermanfaat ya gitu ya teman-teman. Terima kasih ya. Semoga bertemu kembali pada video-video berikutnya. Sampai jumpa kembali teman-teman.